Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bisakah? Coba dipencet itunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Punten Ibu namanya Bu, supaya kita. Ibu siapa? Vivi. Ibu Vivi, ya, baik. Apakah kan suami kenapa Bu? Memberi hadiah begitu. Oh gitu. Kan, ya? Apakah sebenarnya dia ingin diperlakukan seperti itu? Ya. Baik. Ibu Vivi, bahasa kasih utamanya dari 5 itu apa? Sudah bisa deteksi nggak? Untuk diri sendiri. Apa? Oh, sentuhan fisik. Bahasa kasih kedua? Hadiah nggak ada? Itu betul ya. Yang belum bisa menemukan bahasa kasih utamanya pasangan hidup, lihat perilakunya. Kasus ini, bukan kasus, contoh ini, kok kasus sih? Contoh ini, Ibu Vivi mengatakan suaminya sering memberikan hadiah. Berarti dia bahasa kasihnya hadiah. Kita harus balas itu. Setiap hari Bu Aisyah, idealnya. Tetapi di dalam bukunya Dr. Chapman mengatakan minimal seminggu 3 kali memberikan charging apapun itu. Kalau dia bahasa kasihnya hadiah, minimal seminggu 3 kali kasih hadiah Bu. Minimal. Yang pasangan hidup kita bahasa kasihnya sentuhan fisik Bu, minimal Ibu seminggu 3 kali sentuh fisiknya. Lagi jalan atau lagi misalnya gini, bisa lagi nonton kan? Ini nonton nih, nonton TV, yang sentuhan fisik nih. Usap-usap badannya, ayah mau minum apa? Ini sentuhan fisik. Ibu minimal seminggu 3 kali begini. Yang asik kalau istrinya juga senang sentuhan fisik. Tetapi kita bisa lakukan itu. Paling enggak waktu dia mau berangkat kerja, ya, peluk dia, cium dia, belai dia. Pulang pun begitu, lumayan kan 2 kali kan? Kalau istrinya bukan bahasa kasihnya sentuhan fisik, lumayan, udah ngecas gitu. Tapi kalau sama-sama sentuhan fisik itu sangat beruntung. Kenapa? Pasti di jalan pun pelukan lah, di lift, masuk lift pun masih dempet begini. Oh, kalau kita lihat sama-sama satu lift langsung. Ini karena iri. Kalau zaman dulu istilahnya kayak dunia punya dia aja kan gitu kan. Padahal itu bahasa kasihnya sentuhan fisik berdua itu, ya. Jadi Bu Vivi bahasa kasihnya sentuhan fisik. Hadiah nggak ada. Bahasa kasih keduanya apa? Dari 5 itu mana yang lebih senangi? Waktu. Wah. Ini beda banget nih. Suami hadiah dan apa? Iya, kalau suami ngasih hadiah berarti bahasa kasihnya dia hadiah. Kecuali gini, dia ngasih hadiahnya setelah kita bilang, nih dengar ya perbedaannya, dengar perbedaannya ya. Setelah kita belajar, kita bilang sama suami, Mas, Abi, Ayah, aku ternyata bahasa kasih aku hadiah. Setelah itu dia ngasih hadiah, berarti dia memenuhi bahasa kasih kita. Nah, tetapi kalau ibu belum ngomong kayak gini sama suami, dan selama ini dia kasih hadiah, berarti dia bahasa kasihnya hadiah. Paham ya Bu? Kayak suami saya, selama ini dia layani saya, ternyata dia yang bahasa kasihnya pelayanan. Dan saya harus lakukan itu setiap hari. Kalau mau menjadi komunikator cinta yang efektif. Kalimatnya ya Allah. Tulis Bu, tulis. Komunikator cinta yang efektif. Agar cinta sejati itu nyala terus sampai akhir hayat. Makanya suami nikah lagi mau datang gara-gara itu. Pengen lihat bahasa kasih istri kedua kayak apa gitu. Perempuan bisa aja gitu, udah jadi ruh masih cemburu ya. Allahu Akbar. Ya, ada lagi? Ya. Kenapa? Sebentar Bu.
Iya. Karena dia lebih apik terima memelihara barang-barangnya. Nah, Bu dengar ya, hadiah belum tentu harus dibeli. Hadiah itu bisa dibeli, hadiah itu bisa didapatkan, dan hadiah itu bisa dibuat. Ya, bikinkan puding sebagai hadiah dia senang. Atau tadi metik kembang di luar, di jalanan, itu namanya didapatkan. Ya. Tulisan-tulisan kecil, Bu. Taruhlah di apa namanya? Di kantongnya, itu juga termasuk hadiah. Ya. Makanya Ibu gimana caranya tuh? Ada tuh ada cerita nih, seorang suami, dia tahu istrinya bahasa kasih hadiah utamanya hadiah, dan dia suka kasih tulisan-tulisan ucapan dan tidak beli kartu. Dari mana dia ambil? Di kantornya setiap dia lihat di tempang sampah ada kertas-kertas dibuang, dia ambil, digunting-gunting. Kemudian dikasih tulisan-tulisan sedikit aja, karena laki-laki tulisan nggak bisa banyak. Kalau perempuan karena 20.000 kata kita ditulis semuanya. Ya, laki cuman miss you, udah syukur bang, miss you, udah cukup. Ya, laki-laki kalau kita perempuan semuanya, ya, mulai dari assalamualaikum kita tulis. Laki-laki nggak bisa begitu, ya. Jangan juga meminta, aku kok kasih dia ucapan panjang, dia kasih aku sedikit, itu udah bener, ya. Jadi yang namanya hadiah nggak mesti beli ya. Ini harus kreatif. Harus kreatif. Makanya mulai sekarang yang sudah mulai tahu bahasa kasih utama pasangan hidupnya dan bahasa kasih kedua pasangan hidupnya, kerjakan. Insya Allah bergairah. Betul. Betul, bergairah. Saya setelah tahu bahwa suami saya pelayanan, saya bergairah banget melayaninya. Atau paling enggak bebenahnya bergairah. Kenapa? Karena tahu bahwa ini dia tambah mencintai saya gitu. Kalau dulu bebenah begini mukanya. Setelah tahu, oh dia pelayanan, agak kesel-kesel, astagfirullahaladzim, gitu. Karena supaya menjadi ikhlas kita perlu istighfar. Ya, oke. Tadi ada yang tanya, ya baik Ibu, ada mic-nya boleh ke situ? Ya, jadi paham ya, karena ini yang harus di-charge. Ya sambil tunggu jalannya mic saya ceritakan ya, ini harus di-charge nih. Bu Aisyah, kenapa bahasa kasih utama sama orang berbeda-beda? Iya, kenapa? Wataknya beda-beda. Karena bahasa kasih ya juga dipengaruhi oleh watak seseorang. Rata-rata orang yang wataknya koleris, masih ingat pelajaran itu? Watak hasrat mengatur pelayanan. Itu rata-rata. Kalau suami wataknya koleris, ibu merasa, siapa yang istri merasa selalu iya, terserah. Ada yang begitu istri? Nah itu kan istri damai kan? Itu pasti suaminya yang hasrat mengatur. Itu yang kita sering koleris namanya. Itu bahasa kasihnya, itu pelayanan. Pelayanan. Coba cek semuanya yang suaminya wataknya koleris, itu pelayanan. Tinggal lihat kombinasinya. Ya, sudah Bu, mic-nya? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ibu namanya siapa? Mic-nya mati ya. Bu siapa? Pakai ini kali ya. Itu mungkin baterainya kali ya. Pakai ini barangkali Bu, biar kedengaran. Suara saya agak keras kan? Enggak apa-apa. Nanti dibalikin lagi ya. Mangga Bu. Nama saya Ibu Catur Weda dari Sawo. Ibu, saya mau tanya. Ini tadi sentuhan kasih untuk suami ya Bu ya? Ya untuk pasangan dulu ya. Untuk pasangan ya. Berhubung saya sudah ditinggal pasangan, tinggal anak-anak, tapi kita kan membutuhkan kasih sayang dari anak-anak juga. Betul. Apakah sentuhan kasih ini bisa digunakan untuk anak-anak juga? Ya, bahasa kasih ya Bu, kita istilahnya bahasa. Ya bahasa ya, karena bahasa kalau sentuhan nggak semuanya sentuhan, bahasa kasih ya. Jadi bahasa kasih ini karena topiknya pasangan. Ya, karena lebih banyak ibu-ibu yang masih punya pasangan, memang kita banyak mengarahkan ke pasangan ya. Tetapi ini mulai harus dikenali sejak kecil, sejak umur 3 tahun. Kita dulu mungkin masuk generasi yang agak terlambat belajar ini. Udah nikah sekian tahun ya, ibu juga mungkin sudah usia kayak gini ya Bu ya, malah suami sudah nggak ada baru belajar ini. Tetapi ini betul bisa diberikan kepada cucu, pada anak. Jadi tinggal dicek aja Bu. Ibu putra putri berapa Bu? Saya anak 3, cewek 1, cowok 2. Nanti Ibu cek.
Yang dihafal 5 ini. Bahasa kasih itu pujian, waktu, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Nanti ibu cek, setiap anak pasti ada 2 bu. Dari 3 anak ibu ada nggak yang agak galak dikit gitu, agak suka ngatur, agak tegas? Nah, kalau ada yang kayak gitu tuh biasanya bahasa kasih utamanya pelayanan. Ya, ya. Sekarang ibu, adakah ibu yang merasa suaminya nih seneng ngobrol, seneng cerita lucu? Ada? Nah, yang kita sebut istilahnya watak sanguinis, watak bahagia. Nah, itu kemungkinan besar bahasa kasih utamanya adalah pujian. Kalau punya, ada di antara ibu-ibu yang rapi banget, ibunya yang rapi, yang detil. Kalau nyusun baju hitam sama hitam, putih sama putih, ada? Itu kemungkinan besar suaminya pasti orangnya lucu kan? Suka ngebanyol, berantakan, betul? Benar, berantakan. Nah, itu bahasa kasihnya itu pujian. Walaupun dia berantakan tetap harus dipuji. Bisa. Paham ya? Ya, ini kan kita balik-balik ya. Sekarang siapa yang suaminya apa-apa bilangnya terserah Umi, terserah sama ibu, sanguinis, sanguinis. Ya, terserah Umi, terserah Bunda. Ada nggak suaminya begitu? Ya, itu bisa jadi ya bahasa kasih dia 2 tuh, sentuhan fisik atau waktu, itu bisa jadi. Ya. Nah sekarang kebalikannya, ada nggak yang suaminya rapi banget? Yang kalau ibu buka dompetnya itu teratur. 10.000 sama 10.000, 50.000 sama 50.000, 100.000, ada yang begitu suaminya? Yang kepala pahlawannya hadap kanan-kanan semua gitu? Siapa yang suaminya gitu? Ya, yang pencet odolnya dari bawah? Itu bisa jadi bahasa kasihnya itu sentuhan fisik dan hadiah. Bisa jadi. Ya, jadi kenapa bahasa kasih berbeda setiap orang? Karena dipengaruhi watak. Posisinya sama di sini baterainya. Watak di sini juga. Dan bakat di sini juga. Paham ya? Jadi sekarang kalau ibu susah mendeteksi karena tidak memperhatikan setiap saat, ya sudah, watak aja deteksi. Paham ya Bu? Iya. Oke, ada yang tanya lagi? Oh banyak. Mangga, ibu dulu ya. Nanti ibu di sana ya. Mic-nya mana Bu? Ya. Jadi bahasa kasih supaya lebih memudahkan, selain kita melihat perilaku sehari-hari yang dia lakukan terhadap kita, dan kita belum cerita tentang bahasa kasih ini, berarti itu bisa juga dilihat wataknya. Ya, ya mangga ibu. Ya, mungkin dipecat bawahnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santi. Siapa Bu, punten? Santi? Iya baik Ibu Santi. Siapa yang sudah khawatir kalau suaminya nggak peka nih, udah dibilangin bahasa kasih utama kita ini gitu ya. Ya, bagaimana cara menghadapinya dan mengatasinya? Ya. Terima kasih. Pertama, karena ilmu ini adalah kajian yang cukup ilmiah dan banyak juga referensinya, dan juga sekarang kita bahas lebih sering di sebuah kajian-kajian ya. Bisa jadi memang suami itu kan nggak pernah jarang belajar ya, laki-laki kan, yang belajar istri kan, yang lebih banyak tahu kita kan. Nah, artinya pertama yang kita harus lakukan adalah menyampaikan dengan cara apapun. Kayak tadi contohnya dia sama-sama nonton. Kenapa kadang-kadang suami kalau kita kasih tahu dia nggak mau tahu, ya, ya. Atau minta tolong, Bi, Ayah, Mas, coba searching deh bahasa kasih, memahami bahasa kasih. Suruh aja dia cari, oke? Nah, ada juga cara misalnya kalau kita minta waktu sama suami, kayak saya ya, saya minta waktu sama suami, Mas, aku minta waktu berapa? Setengah jam, walaupun setelah itu 4 jam. Karena laki-laki harus kalau kita mau ajak bicara serius, tentukan waktunya, setengah jam ya. Ya, kapan? Saya minta siang. Saya nggak mau malam. Kenapa? Itu waktu sisa.
Saya maunya siang, supaya 7.000 agak masih banyak kata-katanya. Ajak ngobrolnya di tempat makan. Pantang diskusi sama laki-laki atau suami atau anak laki dalam keadaan dia perut kosong. Gak bisa, gak bisa itu. Ya, ngobrol. Saya cerita, ya kalau ini saya ya. Aku bikin modul, udah lama mau bikin cuman baru bisa bikin. Apa? Tentang bahasa kasih, gitu ya. Ingat gak waktu itu kita pernah cerita? Udah pernah saya cerita, cuman dia lupa gitu. Kita ulang lagi. Ada 5 tuh mas, aku tahu kamu bahasa kasihnya pelayanan. Tapi bahasa kasih aku bukan pelayanan, makanya waktu kamu gini-gini, aku gak ngerti bahwa kamu cinta sama aku. Ngomongnya gitu, kenapa? Kalau ngomong sama suami, suami senang banget kalau kita bahasanya manja-manja gitu. Jangan terlalu serius ngomong sama suami. Ya, kamu harus tahu ya. Bahasa kasih aku adalah sentuhan fisik, gak bisa. Makanya cara penyampaian itu kadang-kadang membuat suami udah males. Ingat ya pelajaran kita ya, otak laki-laki karena dia otak ingin melindungi, dia senang sekali kalau lagi berdua, istrinya itu ngomongnya manja-manja dan melengking gitu suaranya. Ya, jadi kan gini. Dan ingat, laki-laki tidak suka ditatap matanya. Jadi gini ya. Tuh aku kan bikin tuh ya, kan bahasa kasih tuh 5. Elah. Ibu kalau ibu dengar saya ngomong sama suami pasti ibu cemburu. Kenapa? Karena ilmu itu semua harus kita praktekkan. Terus dia misalnya nggak ngeliat, ya dengerin aku dulu. Ibu nggak bakal dapati saya seperti ini. Ya, ngomong. Ya, please, seminggu 3 kali aja. Apa? Peluk aku. Bayangkan istrinya sampai minta. Supaya apa? Demi cinta sejati itu nyala. Kalau enggak ngapain sampai berumah tangga, hampa ngapain? Rugi bu, rugi. Tetapi saya paham laki-laki jarang belajar. Istri selalu kalau susunan buku istri itu selalu yang hal-hal yang seperti itu kan? Iya kan? Memahami bahasa kasih. Bagaimana cara mempertahankan cinta seumur hidup kan gitu buku kita. Buku suami apa? Cara-cara memperbaiki mobil. Atau bola. Ya. Kumpulan Harley Davidson di kota Jakarta bertambah. Wah, itu bacaannya itu. Dia nggak bakal baca beginian. Harus kita minta. Kalau mau rumah tangga kita langgeng dan berisi. Ya, ini kesepakatan terserah maunya gimana. Ya, jadi gitu bu, diomongin. Kalau enggak, kita yang terus charger dia punya bahasa kasih. Lama-lama dia akan ikuti kita. Gitu, kenapa? Kenapa selalu perempuan yang lakukan? Iya memang, karena laki-laki tinggal ngikutin aja. Itu percaya deh. Makanya kita yang taklim tuh kita. Karena memang perempuan itu senang berkumpul, laki-laki kan bersaing. Kalau ibu kasih informasi dia bersaing, nggak mungkin gitu, nah gitu. Makanya cari aja, mas pesan aku ya, tolong searching bahasa kasih, ya silakan. Entah dapatnya rumil kan, entah dapatnya nanti hal yang lain, itu hampir sama, ya, gitu ya. Jadi kalau kita udah kasih tahu berkali-kali dia tidak melakukan, sudah kita aja, nggak apa-apa. Karena perempuan itu memang senang berkumpul, termasuk kalau kita begini kan ngapain? Mengumpulkan informasi kita kan, informasi semua kita kumpul dan kita lakukan, ya. Karena yang paling penting adalah perempuan paham, terus kemudian kita melayaninya sesuai bahasa kasihnya, ya Allah itu mengalir pahala bu. Kadang-kadang ibu mendapatkan keinginan kita bahwa suami akan menjadi setia pada kita, tetapi Allah akan memberikan hadiahnya pada anak-anak kita. Itu harus yakin ya bu. Ya, yang merasa hubungan sama suaminya mandek dan tidak mawaddah warahmah, suami juga berhasil. Tuh, jangan juga begitu. Tetapi suatu ketika pada saat kita sudah upaya dan suami kita masih juga ya belum bisa mengikuti apa yang kita mau, perhatikan anak-anak. Dia akan lebih duluan mengerti bahasa kasih ibunya. Paham ya bu? Jadi tetap kita harus semangat. Oke? Semangat ya bu? Menentukan bahasa kasih? Ya sudah. Kalau nggak tahu cara bahasa kasih, perhatikan pencet odolnya suami. Kalau dia pencet odolnya tengah, itu pelayanan tuh. Ya, kalau dia pencet odolnya dari bawah, bisa saja dia hadiah tuh.
Gimana nggak kasih hadiah? Odol aja bagus tempatnya. Gimana hadiah yang lain? Atau sentuhan fisik. Kalau punya suami yang dikit-dikit terserah bunda, terserah. Dan cepat tidur, senang tidur, bisa jadi itu sentuhan fisik juga. Dan waktu. Ya, siapa yang suaminya selalu ngomong gitu sama istri? Terserah bunda, terserah. Ada? Sekarang, siapa yang ibu ya, yang perempuan? Siapa yang bahasa kasih utamanya waktu? Ada ibu? Ibu waktu, oke. Nah, yang punya bahasa kasih utamanya waktu, ya. Coba lanjutkan kalimat dari saya ya. Saya, yang kitanya ya, yang istrinya. Ada yang istrinya bahasa kasihnya waktu? Seneng banget kalau ada suami ngikut sama kita beberapa jam gitu. Ada? Boleh angkat tangan. Oh keren. Sekarang Bu, coba lanjutkan kalimat saya ya. Saya merasa sangat dicintai suami saya. Ya, dalam hati aja suami saya bila titik-titik. Nah, masing-masing apa? Yang tadi waktu. Dapat Bu? Dapat ya? Oke. Siapa yang senang merasa dicintai suaminya pada saat kalau suaminya hari Minggu di rumah? Ada Bu? Yang waktu? Ada ya? Ibu waktu. Oke. Siapa yang merasa dicintai kalau suaminya nemenin ke mall? Ada? Yang tadi yang waktu? Yang waktu? Yang nggak waktu nggak usah. Karena kalau yang bukan bahasa kasihnya waktu, malah suaminya nggak sama-sama, mas senang dia tuh. Kemana dia pergi? Yes, wah. Yang bukan bahasa kasihnya waktu. Tapi yang bahasa kasihnya waktu senang banget. Ada Bu? Siapa yang senang bahasa yang kalau suaminya menemani ibu, misalnya ibu senang nonton teater, ada? Ada, ada tuh. Ada tuh. Ada Bu? Iya. Baik. Ya, jadi itu waktu. Orang yang punya bahasa kasih utamanya waktu, ya, itu dia selalu harus ingat. Masukkan di sini, yang bahasa kasih waktu ya, masukkan di otak ibu, ya, supaya makin penuh ini tangkinya, ya, ibu tanam. Kemarin-kemarin itu, ibu rasa senang bila suami, ya, meluangkan waktu pas ibu lagi ngapain gitu. Saya sangat merasa dicintai suami saya. Harus pakai suami saya ya, jangan suami doang. Karena bisa yang lain. Saya sangat merasa dicintai suami saya bila, itu apa? Ibu masukin terus di sini. Maaf, ini masukin sini. Ya, karena pada satu saat ibu lagi sedih, yang ibu akan ingat-ingat kisah-kisah itu. Oke? Ya, ada lagi satu lagi ya. Habis itu kita. Tadi ada yang mau tanya tadi? Oh di belakang. Ya boleh Bu, Ibu boleh berdiri Bu di situ Bu. Mangga. Silakan Ibu. Ibu suaranya agak keras kan? Bisakah? Ya, baik. Ya. Mic-nya kurang baterai kasih sayang. Nggak dijawab. Ya udah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, nggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Ibu? Ahati. Oh, baru kali ini ada Ahati. Ya baik, mangga. Masya Allah, Masya Allah. Asyik bener. Apa Bu bahasa kasih utamanya? Wow. Siap. Terus. Ya kita dengar Bu ya. Oke. Anak ibu berapa? Sama. Yang nomor 4. Ibu lupa? Gimana saya Bu? Ya? Nggak tahu ya.
Mm-mm. Mm-mm. Ah gitu. Ya, ya. Ibu ikut yang tema bahasa kasih udah 2 kali atau? Oh baru ini. Wah hebat banget ya. Udah langsung ingin mendeteksi 5-5-nya. Alhamdulillah. Bu, punten. Ibu bahasa kasih utamanya apa tadi? Sentuhan fisik. Bahasa kasih kedua ibu apa? Tahu Bu? Apa? Ibu senang dilayani? Asik. Suami bahasa kasih utama menurut ibu sentuhan fisik ya? Nah, yang kedua apa suami kira-kira? Oh, sama ya? Waduh, dapat di mana begitu Bu? Baik, gini Bu. Sekarang gini, ibu pernah nggak belajar tentang mengenal watak? Masya Allah. Ya Bu, gini deh. Karena ini panjang kalau kita mau jelaskan dan ibu kan itu tadi masalahnya kan ibu kan anaknya di pondok, ibu nggak bisa lihat setiap hari, ya. Bisa dengan cara mengenali wataknya. Ya, nanti ibu searching aja di YouTube Aisyah Dahlan yang mengenal watak, gitu ya. Di situ nanti banyak belajar Bu. Nah tadi kalau dia wataknya hasrat mengatur atau sering kita disebut koleris itu biasanya senang pelayanan. Bahasa kasih utama ya. Keduanya bisa kombinasi lain, ya. Kalau sekarang gini aja deh, saya sering ngajarinnya gini kalau tahu watak. Ibu perhatikan dia pencet odolnya deh Bu. Nah, ibu yang tadi ibu nanya anak kedua kan, nah, pencet odolnya dari mana? Ibu kan harus perhatikan dari kecil. Dari bawah atau di tengah? Dari bawah. Oh dari bawah tuh bisa 2, hadiah atau sentuhan fisik. Ya Bu, dari bawah ya. Dia rapi nggak anaknya? Rapi. Tukang ngambekan? Dulu. Iya, nah itu sama namanya tukang ngambekan. Nah itu tadi, dia kalau nggak hadiah sentuhan fisik Bu. Ya, udah gampang aja lihat dari watak. Ya, nah, nomor berapa lagi? Ibu mau nanya nomor berapa lagi? Ayo mumpung. Tadi Ibu nanya nomor 4. Nomor 4 lagi perempuan Bu. Nah, pencet odolnya dari mana? Karena kalau udah masuk pesantren atau sekolah-sekolah yang bernuansa tentara pasti diajarin rapi. Nah kita biasanya harus lihat watak itu sejak dia kecil. Rapi nggak anaknya? Galak nggak? Ngalahan, damai. Oh biasanya tipe damai itu sentuhan fisik Bu. Iya, ya. Oke Bu, cukup. Sudah cukup. 5 dan suami udah dapat? Alhamdulillah. Mantap. Ya baik teman-teman. Masih ada waktu Deng, masih ada waktu. Gak apa-apa, ini biar makin paham ya bahasa kasih ya. Ya ada? Iya sayang. Yang cuek yang mana nih? Oh yang damai. Bukan cuek ya sayang itu. Damai. Sekarang gini deh, kita ulang sedikit ya. Tes ibu-ibu dulu ya. Ini ada tes watak ya, yang gampang sekali. Ini udah sering banget saya ceritakan tapi gak apa-apa kita ulang ya. Bu, seandainya Bu Vera minta kita bikin teater, ibu mau pilih sebagai apa? Ada 4 pilihan, pilih 1 ya. Mau jadi sutradara kah? Menjadi penonton kah? Menjadi artis yang langsung main gak pakai latihan? Dan atau mau jadi penulis skenario? Pilih mana? Ibu cepet. 1. Penonton. Jangan main semua. Yang nonton siapa? Ayo pilih saya sutradara, penonton, artis. Tapi artis yang spontan bukan artis yang latihan ya. Dan penulis skenario. Pilih mana? Hah? Semuanya dibayar. Dan paling kaya penonton karena dia yang bayar. Oke ya. Siapa yang pilih sutradara? Ibu. Nah ibu ya, biasanya pelayanan ibu mau. Bahasa kasih ibu, biasanya. Betul nggak? Ibu seneng nggak kalau suami ibu rapiin, bantuin di rumah? Seneng kan? Buang sampah. Iya kan? Nah itu seneng kan Bu? Berarti ibu bahasa kasihnya pelayanan. Mana tadi? Ada, betul. Sutradara ya. Bahasa kasih utama ya, yang kedua kombinasi boleh pilih. Ya. Siapa yang pilihnya penonton? Hah? Penonton ya? Biasanya bahasa kasihnya sentuhan fisik tuh.
pengen dipeluk-peluk. Iya, ya betul, iya banget kan? Biarin deh, nggak dikasih uang, yang penting gue diusap-usap. Ya Allah, damai banget. Nggak apa-apa kalau ujung-ujung duit mah itu perempuan. Perempuan banget itu. Ya ya. Nah, bisa juga kadang yang tipe penonton tadi atau disebut tipe damai atau plekmatis seneng waktu juga. Seneng banget kalau suaminya kasih waktu dia gitu. Kadang-kadang ya, tapi sentuhan fisik nomor 1 tuh. Ya. Siapa yang pilih artis? Biasanya bahasa kasihnya pujian itu. Bahasa kasih utamanya pujian. Pujian. Ya, betul nggak? Mana yang artis? Betul? Yang artis? Iya Bu, pujian, iya. Pujian kan, yang utamanya kan? Ibu seneng nggak kalau dipuji? Masya Allah. Penulis skenario? Mana penulis skenario? Iya, itu terkadang bisa bahasa kasih utamanya hadiah atau sentuhan fisik. Yang mana? Ya, Ibu penulis skenario ambil? Bahasa kasih ibu yang mana nih? Hadiah atau sentuhan fisik? Dua-duanya. Oh, benar udah cocok. Sampaikan saat itu sama suami ya. Ya, baik. Biasanya, nah nih, yang wataknya penulis skenario, 80% suaminya pilihannya artis. Ini kita acak aja ya, mau tahu mendeteksi bahasa kasih ya, lewat dari watak. Ibu tadi ada yang penulis skenario, pilihan pertamanya tadi? Ada? Ya, 80% suaminya biasanya artis. Yang lebih berantakan dari ibu. Ya, yang lebih spontan dari ibu. Yang lebih banyak bercandain ibu. Ibu sering dibercandain, tapi karena ibu pemikir, ibu pikirin bercandanya itu. Karena yang penulis skenario itu hasratnya tuh dia selalu sempurna dan pemikir kan? 80% suaminya tuh yang pembicara atau yang sanguinis atau yang artis. Itu bahasa kasih utama biasanya pujian. Dan sentuhan fisik ya. Jadi kalau ibu yang penulis skenario tadi, tolong setiap hari puji suaminya. Walaupun ibu berat. Karena buat ibu yang memilih penulis skenario, karena ibu hasratnya sempurna, ibu nggak akan memuji kalau nggak sempurna. Ya, itu tadi yang ibu penulis skenario, suaminya pasti kalau pakai handuk buang sembarangan kan? Iya kan? Makanya ibu nggak mau muji, handuk aja selempar sembarangan. Apa yang mau dipuji? Tetapi bahasa kasih dia pujian. Tolonglah please, puji aja. Ya. Biasanya tipe gini pujinya puji gantengnya. Nggak apa-apa biar pas-pasan bilang, ya Allah ganteng banget ayah. Ayah semakin tua semakin ganteng. Iya, Allahu Akbar. Latihan di mobil perjalanan ke rumah. Baik, sekarang siapa yang pilih penonton tadi? Oke, 80% suaminya sutradara itu. Yang hasrat ngatur. Pasti suaminya pelayanan tuh, bahasa kasih utamanya. Iya Bu? Nah sekarang siapa yang tadi pilih sutradara? Kemungkinan 80% suaminya tuh yang penonton yang damai. Yang minta sentuhan fisik sama waktu tuh Bu. Iya betul. Kayaknya sih, ya Allah kayaknya. Udah berapa tahun berumah tangga? Masih kayaknya aja. Baru 3 bulan. Baik. Ada tadi istri-istri sutradara, tadi dia benar bahasa kasihnya pelayanan, betul kan? Betul. Nah perhatikan suaminya, 80% pasti yang terserah. Terserah bunda, terserah kan gitu. Damai kan? Yang cepet tidur kan? Dan gemes kan kalau dia nggak kerja kan? Nah tolong kasih dulu bahasa kasihnya. Biasanya usapan. Ayah. Bangun. Apa? Buang sampah. Karena tetap kita ada nuansa perempuannya. Dan tetap ada hukumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi itu harus dikombinasi. Gitu. Paham ya? Usap-usap gitu. Supaya dia melayani. Yang bahasa kasihnya pelayanan. Oke ya, kita tetap ada harus perempuannya ya Bu. Ingat ya. Oke, apa lagi?
Siapa yang istrinya pilih artis tadi? Ada? Nah, suaminya pasti penulis skenario itu. Suaminya yang rapi banget. Kalau perlu koper ibu dia yang rapiin. Iya. Ya enggak? Kalau udah kayak gitu udah benar tuh. Ya, jangan sampai kok kayak gitu Bu Aisyah salah ya aku, bukan gitu. Ya. Biasanya kalau istrinya yang artis, 80% watak salah satu pilihan dari suami itu adalah yang penulis skenario, yang rapi, yang detail. Coba perhatikan dompetnya lah kalau odol susah diperhatikan. Rapi nggak Bu? Rapi. Biasanya kebutuhannya itu ya, tipe melankolis itu sentuhan fisik dan hadiah. Ya. Yang punya suami itu biasanya romantis deh. Ya Bu? Enggak. Kayaknya ibu cek dulu wataknya salah kayaknya. Kenapa Bu? Betul. Betul. Romantis kan suaminya Bu? Iya, kan ibu ya, kalau ibu mau cepet kan? Mau cepet, suami yang pasti dia telaten, teliti gitu kan? Yang selalu planning, perencanaan. Kalau ibu tiba-tiba dia sebel tuh. Iya, itu romantis tuh. Dia senang sentuhan fisik. Kadang sentuhan fisik, selain hadiah, sentuhan fisik dan waktu. Dia mau istrinya nggak kemana-mana. Kalau pas dia ada di rumah. Ya Bu, harus dampingin tuh Bu. Dan harus dekat. Kenapa? Sewaktu-waktu dia mau peluk ibu, mau usap-usap ibu, coel-coel ibu, ada dekat. Jangan ibu tahu suaminya bahasa kasihnya sentuhan fisik dan waktu, ibu ada di situ, ibu jauh. Yarin, yang penting gua ada. Mas mau disentuh gimana? Gue ada. Kecuali suami bahasa kasihnya waktu dan pujian. Kita nggak deket-deket nggak apa-apa. Ada di situ kita muji aja terus. Keren. Ayah pilihan filmnya keren banget ya. Padahal dia ganti-ganti. Bu, nggak boleh marah kalau suami ganti-ganti channel. Karena itu otak laki-laki. Ya. Itu bukan bahasa kasih itu. Itu karena laki-laki. Nggak boleh marah ya. Ya. Oke. Jadi bedakan fitrahnya dia dan bahasa kasih. Laki-laki mau bahasa kasihnya apapun, itu kalau nonton TV ganti-ganti channel. Itu laki-laki. Daripada ibu bertengkar, ibu masih mau nonton ya lidah, liga dangdut gitu. Suami nonton film diganti-ganti, mending ibu beli TV sendiri. Atau beli gadget sendiri. Ya, saya dulu belum tahu ilmu ini bertengkar gara-gara itu Bu. Dulu saya selalu pengen nonton Maria Mercedes. Siapa yang nonton Maria Mercedes? Wah, ketahuan umurnya tuh pasti hampir 50 semuanya. Ya, suami nontonnya yang ganti-ganti, ya Allah gitu. Dulu kalau nggak ngerti ilmunya kita merasa dia nggak pernah mengerti aku. Ternyata ya sudah, ya, saya udah ganti-ganti ya Allah laki banget ya udah cari gadgetnya sendiri aja. Gitu aja ya. Iya, oke. Satu lagi masih ada waktu. Satu lagi. Boleh. Sebelah sini tadi ada. Udah paham ya semuanya ya? Udah dapat kan? Ngecek bahasa kasih bisa dari watak. Yang bahasa kasih utamanya. Yang keduanya terkadang itu kombinasinya. Kombinasinya. Perhatikan aja di mana dari 5 tadi. Oke? Gitu aja ya. Mulai sekarang bismillahirrahmanirrahim, lakukan bahasa kasih, penuhi bahasa kasih utama dan kedua pasangan hidup kita. Sebisanya di-charge setiap hari, walaupun tidak 24 jam. Ya, hari itu ibu sudah merasa memuji, ya syukur. Hari itu ibu sudah merasa membantu ya, menyetrikakan bajunya, syukur. Hari itu ibu sudah misalnya memberikan hadiah, barangkali belikan martabak lah atau apa, syukur. Ya, hari itu ibu merasa sudah men-spend waktu sekitar 15 menit ngomong tatap-tatapan, itu juga syukur. Gitu ya. Hari itu ibu sudah sentuh dia waktu mau pergi atau pulang, itu sudah syukur. Jadi gitu. Tapi lakukan setiap hari. Agar baterainya tercharge dan tangki kasih sayangnya penuh. Pada saat kita tidak melakukan itu, tangki akan kosong bahkan bisa terbakar. Kalau sudah terbakar porak-poranda sulit lagi untuk kita menyusun tangki ini. Ya, mumpung masih bisa.
Tapi Bu Aisyah saya sudah 25 tahun ke atas, nggak apa-apa Bu. Masih bisa. Kenapa? Karena kita selama ini sebetulnya sudah melakukan mungkin, tetapi tidak sistematis. Ya, iya. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Insya Allah kalau nanti lupa boleh dibuka-buka lagi YouTube-nya. Ya,